Gimana caranya SPS setuju itu? Ini baik, adik-adik kita mulai aja ya webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Nah, sebelumnya kakak mau perkenalkan diri kakak. Nama kakak Natasha Turhedianti. Kakak mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau yang sekarang sudah menduduki kelas semester 3. Nah, kakak dari program studi biologi. Nah, terima kasih juga kepada adik-adik dan semua yang telah meluangkan waktunya untuk webinar kakak hari ini yang bertema pengenalan ekologi umum untuk siswa kelas 12 SMA, SMK, atau MA. Nah, sebelum memasuki webinar yang bertema pengenalan ekologi umum, kakak mau sedikit cerita terlebih dahulu tentang Universitas Muhammadiyah Riau. Universitas Muhammadiyah Riau atau biasa disingkat UMRI itu merupakan universitas terbaik se-Riau dan merupakan universitas kedua se-Jambi, Sumbar, dan Kepulauan Riau. Nah, ada yang tahu apa itu biologi? Nah, biologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi suatu makhluk hidup atau hubungan timbal balik dari suatu makhluk hidup atau lingkungannya. Nah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, nah, kita langsung masuk aja ke definisi dan ruang lingkup ekologi. Ada yang tahu apa itu ekologi? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Nah, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdapat dua kata, yaitu oikos dan logos. Nah, oikos itu artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi... Maaf, Kak. Suaranya bergema, Kak. Apa? Suaranya bergema. Di sekitar Kakak ada kayak suara bergema gitu, Kak. Mungkin ada HP yang berbunyi gitu, Kak. Soalnya bertabrakan tadi dengan suara Kakak. Oke, ulang balik ya. Ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Nah, oikos itu artinya rumah atau tempat tinggal. Sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara umum,
Ekologi artinya ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya, atau bisa disebut juga sebagai interaksi antar makhluk hidup atau lingkungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ruang lingkup ekologi. Nah, secara ringkas, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi. Nah, di sini sudah terdapat tanda-tanda panah. Yang pertama itu ada makromolekul yang akan membentuk protoplasma. Nah, ada yang tahu protoplasma itu apa? Tidak, Kak. Enggak, Kak. Nah, protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks, seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, selanjutnya dari protoplasma tersebut membentuk menjadi sel. Nah, ada yang tahu sel itu apa? Tidak, Kak. Sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Nah, membran merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Nah, dari sel tersebut terbentuk pula jaringan, yang dimana jaringan tersebut adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama seperti jaringan otot, jaringan saraf, dan yang lain-lain. Nah, dari jaringan tersebutlah membentuk lagi menjadi organ tubuh, atau biasa kita sebut alat tubuh, yang merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, dari organ tubuh tersebut juga membentuk sistem organ dan membentuk organisme. Nah, dari organisme tersebut membentuk populasi, yang dimana populasi ini adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Kayak contohnya populasi rusa di Pulau Jawa, terus populasi banteng di ujung kulon, dan sebagainya. Nah, dari populasi tersebut membentuk sebuah komunitas. Nah, komunitas di sini itu semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, di daerah tersebut setiap populasi berinteraksi satu sama yang lainnya. Misalnya kayak populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera. Nah, dari komunitas membentuk ekosistem. Yang dimana ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, dari ekosistem tersebut, membentuk yang terakhir itu adalah biosfer. Biosfer ini lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Nah, selanjutnya di sini ada rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan, Kak. Ya. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, urutan-urutan itu disebut sebagai urutan tingkatan trofik. Nah, dalam rantai makanan itu ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Nah, kita bisa lihat gambar yang di PPT ini. Yang pertama itu ada tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen. Nah, tumbuhan ini dimakan oleh tikus
yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Terus lalu tikus tersebut dimakan oleh ular yang menjadi konsumen tingkat kedua. Nah, ular dimakan oleh burung elang yang merupakan konsumen tingkat 3. Nah, elang itu terurai menjadi dekomposer. Selanjutnya ke jaring makanan. Ada yang tahu jaring makanan? Hubungan antara makan dan dimakannya suatu makhluk hidup, Kak. Ya. Jadi jaring makanan itu gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan terus dikombinasikan atau digabungnya. Nah, ini gambar dari jaring makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan. Di antaranya ada padi, dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang, dan elang sebagai pengurainya. Terus yang rantai makanan kedua itu ada padi, dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang jadi pengurainya. Nah, yang ketiga itu ada padi, dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan diuraikan oleh dekomposer. Nah, yang terakhir itu rantai makanannya padi dimakan oleh burung, dimakan oleh elang, terus diuraikan oleh dekomposer. Nah, sekian hasil webinar kakak hari ini. Apabila banyak kesalahan kata, mohon maaf. Dan untuk sesi tanya jawabnya, kita lanjut aja ke WA grup aja ya, dan di situ juga kakak akan memberikan absensi. Baik, Kak. Nah, ya udah kakak akhiri dan kakak tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.